Pak Bayu mau ngerekam sebentar. Siapa tahu ada temanmu yang tidak bisa datang hari ini, maka dia bisa untuk ikut dalam presentasi kita. Bentar ya. Bentar. Pak Bayu ulangi lagi. Begini. Yes, yuk kita mulai. Nah, sebelum masuk ke teori, Pak Bayu akan merubahnya. Apa yang Pak Bayu rubah? Pak Bayu akan menyetelkan sebuah film. Sangat pendek film ini. Sangat pendek. Boleh perhatikan. Ini mengenai 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Yesus mengatakan bahwa ini sebuah kisah. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Dikisahkan kerajaan surga itu seperti 10 gadis. Tentu kata seperti itu bukan berarti sama ya, bahwa Yesus ingin membawakan pengertian kerajaan Allah kepada manusia seperti 10 gadis ini. Karena mungkin semua anak yang sekarang hadir itu pernah tinggal di surga. Tapi mungkin lupa kalau kita masih bayi pada waktu itu. Ya, maka Yesus ketika mengatakan kerajaan Allah itu seperti 10 gadis. Jadi ini seumpama loh ya, seumpamanya. Yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan bodoh yang dimaksud oleh Tuhan, oleh Yesus, bukan bodoh dalam arti ilmu pengetahuan anak yang baik. Yesus tidak bicara sama sekali mengenai anak yang pintar dan bodoh soal pengetahuan. Bukan. 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Nah, kebodohan yang dimaksud oleh Yesus adalah bahwa pelita ini yang menyala di sini, ini sumbunya harus direndam atau diberi minyak. Kalau minyak itu habis, tentu tidak bisa menyala. Dan 5 gadis ini tidak membawa minyak. Itu letak kebodohannya. Bukan soal dia tahu dari mana minyak itu, lalu hitung-hitungan rumus minyak, bahasa biologi dan kimia. Bukan itu. Bicara mengenai bahwa kalau ini menyala, pasti menggunakan minyak. Tapi dia tidak membawa minyak. Itu yang disebut dengan bodoh. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa... Lihat, perbandingannya bukan yang bodoh dan pintar, tapi bodoh dan bijaksana. Pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia, mempelai datang." Anakku yang baik, mempelai datang. Apa artinya anakku yang baik? Ada yang tahu tidak? Silahkan. Siapakah mempelai itu? Calon yang mau nikah. Calon yang mau menikah. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Apa itu arti mempelai? Yesus. Yesus. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Calon menikah. Yesus. Apa arti mempelai datang? Halo. Siapa menurut anak-anak mempelai itu? Ikal terima kasih mengatakan calon menikah. Stefanus mengatakan Yesus. Ada yang lagi yang lain? Siapa mempelai? Rio Pak yang bilang, bukan Stefanus. Oh, maaf. Siapa mempelai itu? Selain siapa yang menikah dan Yesus. Yaitu siapa? Allah sendiri, anakku yang baik. Kalau Allah datang, maka kita harus kembali ke rumah kita, anakku yang baik. Istilahnya dalam bahasa kasarnya, bahwa setiap manusia, setiap orang pasti ada batas akhirnya. Seperti contoh, Pak Bayu boleh sharing tadi malam, teman Pak Bayu di SD, baru umur 45 tahun. Kemarin tanpa sakit, ya kita nggak tahu ya,
dia harus kembali ke rumahnya yang sungguh rumahnya, yaitu adalah kembali ke surga. Bahwa setiap orang tidak pernah tahu kapan akan kembali ke rumah yang asli. Kalau rumah yang di dunia jelas bisa kelihatan, tapi rumah kita adalah surga. Kita tidak pernah tahu. Maka di sini bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang Yesus, bisa dibilang Allah, bisa juga dibilang waktunya kita akan ada waktunya untuk kembali ke rumah kita. Ya. Dan kita tidak pernah tahu, seperti 10 gadis tadi. Mereka menunggu, tidak tahu kapan datangnya. Songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan berita mereka. Nggak ada presentasinya, Pak. Nggak kelihatan. Pada gadis-gadis Nggak ada gambarnya? Nggak ada filmnya? Nggak ada, cuma ada Pak Bayu doang. Oh, cuma ada Pak Bayu aja? Iya. Sebentar. Coba sebentar ya. Sebentar. Coba saya hentikan sebentar dulu ya. Sebentar. Oke.